Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Area Garut. Nah, kali ini saya akan mereview rumah tipe 150 dengan luas tanah 102 meter persegi di perumahan Gria Cempaka Wangi. Oke, rumah yang kita review kali ini merupakan rumah pribadi ya. Dan rumah ini rumah renovasi yang tadinya tipe 30 dirubah menjadi tipe 150 dengan bangunan 3 tingkat. Oke, rumah di depan saya ini memiliki lebar muka 6 meter ya. Dengan posisi bagian depan di sini sudah dilengkapi dengan bagian pagar, dan untuk bagian pagarnya dia memakai rangka besi holo ya yang dicat berwarna putih dengan variasi menggunakan bahan lisplang yang dicat berwarna plitur. Oke, lanjut kita lihat untuk area berikutnya. Nah, ini adalah bagian carport. Nah, untuk bagian carport ini berukuran sekitar 6,40 meter dengan lebar 3 meter. Dan untuk bagian lantainya di sini dia sudah menggunakan keramik kasar ya, berukuran 40 kali 40. Oke, di samping bagian carport, nah ini juga difungsikan untuk bagian carport tambahan ya. Dan untuk bagian carport depan ini berukuran sekitar lebar 3 meter dengan panjang 3 meter. Dan untuk bagian carport area depan ini di sini dia juga difungsikan untuk bagian septic tank dan juga sudah disediakan saluran air bersih, dan untuk air bersihnya sendiri di sini menggunakan air artesis. Oke, lanjut kita lihat untuk bagian dinding di rumah Gria Cempaka Wangi ini. Nah, di sini dia memakai perpaduan dua warna ya, warna krem muda dan juga warna coklat muda. Dan untuk bagian atap di lantai pertama ini dia sudah diberi topi dakan ya, dengan variasi berupa keramik dinding ya bermotif batu alam. Oke. Dan untuk bagian atap di bagian carport ini di sini dia sudah dilengkapi juga dengan kanopi memakai rangka holo ya yang dicat berwarna putih dengan atap menggunakan spandek dan sudah dilengkapi dengan peredam. Oke, dan ini adalah tampilan di lantai keduanya. Di sini untuk bagian fasadnya dia difungsikan untuk kamar bagian depan dan juga balkon ya. Dan untuk bagian atapnya dia juga sudah full di dak ya untuk di lantai kedua ini. Dan untuk bagian depannya dia diberi variasi berupa topi dakan berwarna putih dengan tambahan kanopi ya di bagian atasnya menggunakan rangka holo dengan atap menggunakan spandek. Oke, lanjut kita lihat untuk bagian teras ya. Nah, untuk bagian teras di rumah Gria Cempaka Wangi ini di sini dia berukuran sekitar 3 meter dengan lebar 1,20 meter. Dan untuk bagian teras ini dia menggunakan lantai granit ya berukuran 60 kali 60 berwarna krem muda. Oke. Lanjut kita lihat untuk bagian kusen dan juga daun pintunya. Di sini untuk bagian kusennya dia memakai kusen aluminium ya berwarna putih dengan pintu menggunakan pintu full aluminium ya berwarna putih. Dan untuk pintu utama ini dia berukuran relatif besar dengan pintu model 1,5 panel ya dengan lebar ini sekitar 1,20 meter. Oke. Seperti biasa, sebelum kita review bagian dalam rumah, pastikan teman-teman untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar mendapatkan updatean terbaru dari channel Area Garut. Oke, lanjut kita lihat untuk ruangan utama ya di rumah Gria Cempaka Wangi ini. Nah, ini adalah area ruang tamu ya. Dan untuk ruang tamu ini berukuran kurang lebih sekitar 6,60 meter ya dengan lebar 3 meter. Dan di sini untuk bagian lantainya dia menggunakan granit ya berukuran 60 kali 60 berwarna krem muda ya, sama seperti di bagian teras. Dan untuk teman-teman yang berminat di perumahan Gria Cempaka Wangi ini, nah teman-teman sudah bisa mendapatkan bonus ya berupa sofa set di area ruang tamu ini. Oke. Dan untuk bagian sofanya sendiri seperti yang kita review kali ini ya. Ini adalah bagian sofa setnya seperti ini. Dan di area ruang tamu ini juga dia sudah dilengkapi variasi ya berupa dinding profil lengkap dengan dekorasi di area dindingnya. Dan ini adalah tampilan ke arah depan dari ruang utama di rumah Gria Cempaka Wangi ini.
Nah, dan di sini untuk bagian pencahayaan dan juga sirkulasinya sudah sangat baik ya, dengan adanya pintu 1,5 panel ditambah dengan ukuran jendela yang relatif besar. Oke, lanjut kita lihat untuk area plafon. Nah, untuk bagian plafonnya di sini dia menggunakan plafon model drop ceiling dengan pencahayaan 8 buah lampu downlight dengan lampu utama menggunakan lampu gantung ya. Oke. Dan untuk bagian variasi di area dindingnya dia sudah full ya, menggunakan profil dinding ya dengan perpaduan warna krem muda dan juga list berwarna putih. Di belakang area ruang tamu, nah ini adalah akses menuju lantai kedua. Cuman kita akan mereview dulu di lantai pertama. Nah, dan di sebelah ruang tamu ini adalah posisi kamar depan. Nah, di sini untuk bagian kusennya dia memakai kusen aluminium ya berwarna putih dengan pintu menggunakan pintu pabrikasi ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan untuk bagian kamar depan ini. Dan untuk kamar depan ini dia berukuran kurang lebih sekitar 4,20 meter dengan lebar 3 meter. Nah, dan untuk bagian lantainya sama ya, dia menggunakan granit berukuran 60 kali 60. Dan untuk bagian pencahayaan di kamar depan ini dia sudah diberi jendela ya yang relatif besar yang diposisikan di bagian tengah. Dan untuk bagian dindingnya dia memakai perpaduan dua warna ya, warna putih dan juga warna coklat muda. Dan untuk area kamar ini teman-teman juga akan mendapatkan bonus ya berupa gorden ya yang sudah terpasang ini. Dan untuk bagian plafonnya di sini dia menggunakan model drop ceiling ya di bagian depannya dengan pencahayaan 2 buah lampu downlight dan 1 buah lampu utama. Oke, lanjut kita lihat untuk ruangan berikutnya. Nah, di depan kamar pertama ini, nah ini adalah posisi bagian dapur ya. Dan untuk bagian dapurnya di sini sudah dilengkapi dengan kitchen set ya. Dan di depan area dapur ini adalah posisi kolam ikan ya, dan juga posisi ruangan terbuka yang bisa difungsikan untuk area lesehan ataupun untuk area musola. Nah, dan untuk bagian dapur ini dia berukuran sekitar 3,5 meter dengan lebar 2,5 meter. Nah, di sini teman-teman juga sudah mendapatkan bonus ya. Ini berupa kitchen set, oke, berbahan HPL ya. Dan kitchen set ini merupakan kitchen set baru ya. Dan untuk bagian kitchen set ini sudah dilengkapi dengan keramik dinding ya di bagian sekelilingnya. Dan di depan area dapur ini, di sini ini adalah posisi kolam ikan ya. Kolam ikan ini dia sudah diberi variasi berupa keramik dinding ya yang relatif tinggi dengan kaca ya di area depannya. Nah, di samping area kolam ikan, nah ini adalah posisi lahan terbuka ya. Untuk lahan ini berukuran kurang lebih sekitar 3,5 meter ya dengan lebar 3 meter. Dan nanti untuk area ini bisa difungsikan untuk area lesehan ya ataupun untuk area musola. Nah, dan di samping ke area musola ini adalah posisi bagian kamar mandinya. Dan untuk bagian kamar mandi ini dia memakai kusen aluminium dengan pintu menggunakan pintu kaca dengan rangka aluminium berwarna putih. Dan ini adalah tampilan kamar mandi di area belakang ini. Dan untuk kamar mandi ini dia berukuran kurang lebih sekitar 2 meter dengan lebar 1,5 meter. Dan untuk area kamar mandi ini dia sudah dilengkapi dengan keramik dinding setengah badan ya. Dan untuk bagian klosetnya dia memakai kloset jongkok ya dengan lantai menggunakan keramik kasar. Oke, ini adalah posisi dari ruang pertama ya. Dan untuk kolamnya sendiri di sini sudah dilengkapi dengan sirkulasi ya. Jadi untuk perawatannya sudah sangat mudah ya. Oke. Lanjut kita lihat untuk lantai kedua ya. Aksesnya sendiri dia diposisikan di bagian tengah ya, seperti ini. Dan untuk bagian tangganya di sini dia sudah menggunakan tangga coran seperti ini. Dengan railing tangga menggunakan besi holo yang dicat berwarna putih. Dan ini adalah tampilan ruang utama ya di lantai kedua ini. Dan untuk ukurannya ini kurang lebih sekitar 3,5 meter dengan panjang 3 meter. Dan di sini untuk ruang utama di lantai kedua ini untuk pencahayaan dan juga sirkulasinya di sini sudah disediakan pintu sliding ya dengan jendela kaca yang relatif besar di kedua sisinya. Oke.
Dan untuk pintu sliding ini dia langsung menghadap ke area balkon ya. Dan untuk area balkon ini berukuran kurang lebih sekitar 3 meter dengan lebar 2 meter. Dan untuk bagian balkon ini dia sudah dilengkapi dengan pagar ya, menggunakan besi holo yang dicat berwarna putih. Oke, lanjut kita lihat untuk ruangan berikutnya. Nah, di samping ruang utama ini adalah posisi kamar depan ya, atau kamar yang kedua yang kita review kali ini. Nah, untuk bagian pintunya dia sama ya semuanya kualitasnya. Nah, dan untuk ukuran di kamar kedua ini berukuran kurang lebih sekitar 3,5 meter dengan lebar 3 meter. Dan di sini juga teman-teman sudah mendapatkan bonus ya, berupa furnitur di area kamar ini. Mulai dari spring bed yang kita review kali ini, meja hias, dan juga rak TV ya. Oke. Untuk bagian dindingnya di sini sudah dilengkapi dengan variasi ya, berupa list profil dengan tambahan wallpaper ya di bagian tengahnya. Dan di sini untuk bagian plafonnya dia menggunakan plafon model flat dengan pencahayaan kap lampu standar di bagian tengahnya. Dan untuk sirkulasi maupun untuk pencahayaan di area kamar kedua ini, di sini sudah disediakan jendela ya, yang posisinya sangat besar sekali dengan bukaan jendela di bagian tengahnya. Dan teman-teman juga sudah mendapatkan bonus juga ya, berupa gordeng ya di area kamar ini. Oke, lanjut kita lihat ruangan berikutnya. Nah, di samping kamar kedua, nah ini adalah posisi kamar mandi ya. Nah, untuk bagian kamar mandi ini dia menggunakan pintu kaca dengan rangka aluminium berwarna putih. Nah, dan untuk ukuran kamar mandi di lantai kedua ini dia berukuran 1,5 meter dengan lebar 2 meter. Dan untuk area kamar mandi ini di sini dia sudah disediakan kloset duduk ya, lengkap dengan saluran shower. Dan di sini juga untuk bagian keramik dindingnya dia sudah full ya sampai ke bagian atap, dan sudah dilengkapi dengan mesin water heater. Dan di area kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan wastafel. Oke. Di samping kamar mandi, nah ini adalah posisi kamar ketiga. Oke. Untuk bagian kusen dan juga pintunya sama ya. Dan untuk bagian kamar ketiga ini dia berukuran kurang lebih sekitar 3 meter dengan panjang 3 meter. Nah, untuk bagian kamar ketiga ini teman-teman juga mendapatkan bonus ya, berupa kasur spring bed 2 susun seperti ini. Oke. Dan untuk bagian pencahayaan dan juga sirkulasi di kamar ketiga ini di sini disediakan jendela yang menghadap ke area belakang. Oke. Lanjut kita lihat ruangan area belakang ya. Nah, untuk aksesnya sendiri di sini sudah disediakan selasar ya. Dan untuk area belakang ini berukuran kurang lebih sekitar 5,5 meter ya, dengan panjang 6 meter. Dan untuk area belakang ini di sini masih berupa bangunan setengah badan ya. Di sini untuk area dinding bagian atasnya di sini masih menggunakan bahan semi permanen ya, menggunakan bahan spandek dengan rangka atap menggunakan baja ringan. Dan untuk akses menuju lantai ketiga di sini sudah disediakan tangga ya, menggunakan besi holo yang dicat berwarna putih. Oke, jadi untuk bangunannya sendiri dia sudah 3 lantai ya, dan ketiga-tiganya sudah didak semuanya ya. Dan untuk atap di lantai ketiga ini di sini dia menggunakan kanopi dengan rangka baja ringan dengan atap menggunakan spandek. Dan untuk lantai ketiga ini dia juga difungsikan untuk penyimpanan toren air bersih ya, dengan kapasitas 1000 liter. Dan ini adalah tampilan dari lantai ketiga ya di rumah Gria Cempaka Wangi ini. Untuk teman-teman yang berminat di rumah Gria Cempaka Wangi ini, oke, rumah ini berlokasi di Komplek Cempaka ya, tepatnya di Komplek Gria Cempaka Wangi Blok G nomor 2. Dan ini merupakan rumah kepemilikan pribadi ya, yang dititip jualkan kepada kami. Dan rumah ini ditawarkan dengan harga 525 juta rupiah ya. Lokasinya sendiri dia berada di
daerah Cempaka ya. Untuk area Cempaka ini relatif strategis ya, karena untuk posisinya dia dekat ke arah Sentral Kulit maupun ke arah Garut Kota ya. Dan ini adalah tampilan suasana di rumah Gria Cempaka Wangi ini. Jadi untuk unitnya sendiri dia berada di area belakang perumahan ya, dan posisinya langsung berbatasan dengan benteng perumahan. Oke. Dan untuk teman-teman yang berminat kami bantu iklankan rumahnya seperti ini, teman-teman bisa mengisi kolom komentar ataupun bisa langsung menghubungi admin kami yang sudah kami simpan bagian kontaknya di kolom deskripsi. Oke, mungkin cukup sekian untuk review kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton.